kesenangan pribadi, harga diri, kepuasan diri, tidak tidak peduli perasaan Allah. Target kita itu berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya hari ini, persis seperti Abraham. Lalu memenuhi rencananya. Sehingga sebelum mati kita berkata, sudah selesai Tuhan. Aku sudah menyelesaikan semua tugas yang kau percayakan padaku. Saudara, semua itu istimewa. Anda pasti punya tugas yang Tuhan berikan. Apa tugas saudara? Penuhi. Tidak harus menjadi misionaris yang masuk pedalaman Afrika. Tidak harus menjadi pendeta. Jadi pendeta maupun pedagang itu tidak prinsip sebenarnya. Yang prinsip itu motivasi terdalam melakukan hal tersebut. Sekarang dari hal-hal kecil, saudara bisa melayani dia. Maka orientasinya mesti kekekalan, baru benar. Saya sering menggambar gambar ini, saudaraku. Dan ini akan membantu saudara menjadi bantuan visual ya saudara. Ini kuburan. Ini grave, kuburan. Jangkauan kita itu bukan di sini. Kalau jangkauan pandang kita hanya di sini, kita akan binasa. Mari makan minum dan besok kita mati. Jangkauan pandang kita, saudaraku, itu harus di sini. Di balik kubur, beyond the grave, after the grave. Ini kekekalan. Mesti ke sana. Jangan di sini. Hidup kita di sekarang ini itu hanya persiapan untuk kekekalan. Jadi kalau saudara menyanyi misalnya, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ini rancangan yang penuh pengharapan seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan ke-4 itu di sini. Kehidupan di belakang langit biru. Ini saudara. Bukan di sini. Ingat ini, bukan di sini. Jangan kita mengorbankan kekekalan dengan kesenangan-kesenangan sementara. Oleh sebab itu acara-acara seperti saat ini, ya, ini acara-acara yang harus kita pahami sebagai acara penting karena ini akan memberikan inspirasi kepada saudara. Ini akan memberikan inspirasi kepada saudara. Ini bisa mengubah hidup saudara. Target kita itu bukan di sini. Maka kita berkata asal ada makanan, pakaian cukup. Bukan berarti lalu kita mau menjadi orang miskin yang penting punya makanan, pakaian. Bukan, itu salah mengerti. Kita harus maksimalkan potensi bekerja keras, sukses dalam karir, studi, bisnis. Kita punya banyak, tetapi kita mengerti bahwa harta kita sendiri itu nanti di belakang langit biru. Semua ini harta orang lain. Siapa? Hartanya Tuhan. Barang siapa tidak setia dengan harta orang lain, ya dia tidak bisa dipercayai. Hartanya sendiri. Artinya sekarang kita harus bisa dipercayai untuk mengelola semua potensi, bakat, talenta dan apapun yang kita miliki untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu yang mestinya kita lakukan sekarang. Sebab kita hanya untuk mempersiapkan kekekalan, saudaraku. Saya mengajak saudara untuk benar-benar mau berubah di sini.
Dan saudara akan memiliki sukacita yang besar. Dan sukacita itu tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Kecuali orang mengerti kebenaran ini. Kecuali orang memahami kebenaran ini. Lalu mengenakan kebenaran itu, tergambar itu kerajaan Allah di dalam dirinya. Dia sudah melihat kerajaan itu sebelum dia mati. Ia melambai-lambai seperti Abraham. Ada satu lagu yang saya kompos ya terkait dengan hal ini. Kalau jemaat GSKI Rehoboth mungkin sudah biasa. Saudara yang tidak pernah datang di gereja Tuhan yang saya layani di Arta Gading lantai 3 dan 5 ya. Lantai 3 dan 5.